Nah, terus yang menarik dari lu adalah lu MC dari band apa gigs kecil gitu kan. Gue seneng banget men. Ya, terus lu ke pensi. Itu udah beda deh, gigs kecil sama Beda. pensi. Iya, Udah beda treatment kayaknya. Karena di pensi penontonnya lebih apa ya? Lebih luas lah. Udah nggak segmented lagi, lu nggak bisa yang sakonyong-konyong banyak kata kasar gitu. Ya bisa ngomong kontol lo gitu. Terus lu juga pernah jadi MC wedding. Iya, gue MC wedding juga. Weddingnya Rene Karamoy sama Stella. Iya, Scholar, Lightcraft. Imam juga lu. Gue juga yang MC. Siapa lagi? Banyak lah orang musik. MC wedding, terus yang tadi gue sebutin di awal sama Ibu Menteri Susi juga yang terhormat. Gila, Ibu Susi mantap sih. Bisa ditonton nanti ya, ada di YouTube gua Akbar Inur interview gua sama Bu Susi. Ngomongin Illuminati. Astagfirullah. Beneran. Gokil. Nah, itu kan ada di apa ya? Di segmen-segmen berbeda-beda dan kalau bayangan gua butuh adaptasi. Adaptasi di segala ya, karena lu ya senyelan-nyelan Bu Susi lu nggak mungkin ngomong kasar kan banyak. Parah men, gue hampir ngomong kontol men depan dia. Astagfirullah. Goblok. Ini jujur aja nih, ini kayak baru di sini doang nih wawancara ini gue bilang nih. Gue sempet yang kayak kan gue lagi di backstage tuh, terus ada temen gue ngebercandain gue, weh, depan gue Bu Susi di sini. Gue hampir ngomong gitu. Bahkan di stage waktu itu kan kayak biasa kan kalau di panggung kayak ada aja temen lu yang iseng tuh yang kayak bercanda-bercandaan bikin lu nggak fokus. Sama kan kayak di depan kelas gitu kan. Lagi presentasi pasti ada gitu kan. Gue udah kayak udah mau ngomong gue. Sempet ada fase kayak gitu sih. Nah ya bedanya lo, oke, kita tadi patokannya adalah radio ya. Radio ke gigs kecil, adaptasi yang lo lakuin apa? Banyak men. Gimana? Di gigs. Cara naklukin orang di situ. Di gigs itu lo harus ikut ngebaur, harus ikut turun juga, harus ikut duduk bareng dulu sebelum acara, ngobrol-ngobrol, ngikutin mereka nyebat segala macam gitu-gitu. Gue nggak ngerokok dan gue nggak minum alkohol, jadi itu lebih extra challenging lagi gitu ya untuk berbaur ya kan. Karena lo akan nggak masuk circle-nya gitu kan. Terus dari situ ya udah akhirnya gue coba untuk cari tahu tentang bandnya dulu, itu udah paling penting. Terus nongkrong bareng. Habis itu cari panggilan-panggilan dari bandnya gitu. Misalkan kayak Soulja, berada Soulja, Sisa Soulja. Ya sebutan fansnya itu udah paling basic banget yang udah harus kita tahu. Dan kenapa gue tetap suka MC gig? Karena itu adalah impian gue sejak kecil. Gue pingin banget bisa jadi sosok yang bisa berpengaruh di industri musik walaupun nggak main musik. Itu cita-cita gue banget gitu, walaupun gembel sih, cuman ya udah menurut gue meter saja. Makanya setiap showcase band-band segala macem tuh itu menurut gue acara sakralnya si band itu, dan gue pingin banget bisa be part of itu gitu. Kayak showcase-nya Reality Club, Calvin Klein gitu kan. Berarti itu kuncinya di research tentang band ya? Iya. Tentang band. Kalau gue simpulin di gigs kecil lu bakal ngebaur sama penonton dulu. Pertama ya, lu baur sama penonton, lu research tentang bandnya, lu nggak mungkin ngomong asal kan, karena lu kalau ngomong ngasal di gigs kecil disalahin banyak. Iya banyak. Oh gue pernah mau ditonjok cuy. Sama siapa? Dulu gue nge-MC-in Siksa Kubur, showcase Siksa Kubur. Oh itu lu nggak cocok sih? Itu udah nggak nyetem Akbari waktu masih pakai kemeja, belum ada jaket rusaknya. Gue mikrofon gue cube-nya warna putih gitu, nggak jelas. Gue nge-MC tuh sampai suruh turun. Iya sih. Turun lo gitu. Terus kayak ngentot tuh bangsat, sampai kayak gitu penontonnya kan. Terus kayak gue bercandain balik lagi apa gitu, gue lupa. Sempet mau ditonjok itu, sedih tahan sama temennya karena dia mabok juga sih. Cuman cukup mencekam sih. 2 kali gue mau ditonjok. Di situ, satu lagi ada di satu acara lagi. Sama dua-duanya orang mabok. Serem banget sih tapi emang. Kayak tadi keluarin itu ngebawa sama penonton, pelajaran tentang bandnya, sama tadi ada itu lagi. Lupa gue poin. Jadi diri lo sendiri itu juga penting. Standar. tapi matters cuy, karena kalau lu datang ke satu community itu lu harus lebih hati-hati untuk berngomong ya. Karena dia udah punya jagoannya di community segala macam, pasti udah ada yang di look up segala macam. Dan ketika kita mau ngebaur, kita akan mencoba ngajak diri sendiri gitu kan. Tapi lu harus ingat gitu, lu yang ada di panggung, lu harus jadi diri sendiri. Ini salah satu
Ini salah satu pesan yang gue terapin dan bikin gue tenang sebelum manggung itu ketika waktu gue mau MC di With The Fest Showdown. Itu menurut gue salah satu pressure yang gede buat gue. Kenapa? Isinya anak-anak gigs gitu, anak-anak community yang gede, berpengaruh, ada Sarah Desita, ada segala macam yang idola gue gitu kan. Dan waktu itu Sarah Desita pesan ke gue, ya lu jadi diri sendiri gitu, lu harus jadi diri sendiri gitu. Karena gue tadi mau ngomong MC yang kayak soal bahasa Inggris, soal apa gitu kan. Ada insecure segala macam. Cuman jadi diri sendiri itu penting sih. Dan lu kalau lihat aku hari di With The Fest Showdown, agak malu dikit tuh. Iya. Sebagai penonton gue juga malu sebagai temen ini. Semua orang gue katain. Ini Akbari apa sih? Cuma gimana pun dia sukses gitu. Amin cuy, makasih banyak cuy. Baik, dari gigs kecil kita pindah ke gigs besar. Di pensi lah. Pensi kita bisa anggap acara besar kan ya? Iya. Pensi banget ya. Gigs kecil ke pensi. Itu ada perbandingan di jumlah penonton ya, sama apa ya, segmen penontonnya ya? Iya betul. Ada Segmen ibu-ibu, ada penontonnya. mamanya. Ya, bahkan di pensi ada ibu-ibu, ada mama, dan ada anak-anak di bawah umur kayaknya ya? Ada. Kalau di gigs kecil kan yang underground itu jarang tuh anak di bawah umur ya. Walaupun ada paling anaknya ya udahlah, udah bebas lah sama. Nah itu perbedaannya apa? Itu kan ganti crowd jadi lebih besar, biar acara yang lebih tertata, itu gimana perbedaannya? Di pensi lo harus banyak berkompromi sama LO-nya. LO lo tuh harus yang LO tuh license officer. Dia adalah orang yang bertanggung jawab jembatan lo dari panitia acara ke lo nya gitu. Jadi lo harus banget dapet LO yang gak cuman mau disuruh-suruh gitu, bukan. LO tuh harus ngerti acaranya gitu. Jadi penting banget supaya dia jelasin acaranya, tema acaranya, kuisnya siapa aja, segala macam, sponsornya siapa aja. Karena ketika mereka fuck up, lu juga fuck up. Gue pernah kena tegur sponsor gitu. Tapi bukan salah gue sebenarnya, salahnya sih LO-nya yang emang gak paham, emang kayak cuman last minute kayak hamin 2 jam. Udah lu ngurus MC aja, karena MC bukan part of yang satu yang penting gitu. Dianggapnya seperti itu? Iya. Jadi kayak udah lu urus MC gampang, tinggal ngomong doang. Pasti gitu orang-orang. Dan kayak saat itu ada sponsor sama media partner yang gak kebaca gitu, yang gak ada di catatan gue. Bahkan dia nggak bikinin cue cardnya, gue mesti catat sendiri cuy. Itu lebih parah lagi. Jadi kayak ya sebenarnya ruginya kan dia yang punya acara juga, jadi sebenarnya nggak ada salahnya untuk lebih prepare sih. Yeah. Jadi kalau misalnya ke gigs besar yang lebih profesional, lu mesti connect sama yang lo, dan lu itu paling harus tahu siapa aja yang terlibat di situ, karena sponsor bisa aja mereka di sini udah nemenin duit besar dan pengen banget disebut ya. Iya, prima. Karena itu sekali penyebutan tuh bisa value-nya 1 juta, 5 juta. Oke. Tergantung, ada yang 500.000 juga sekali penyebutannya si MC ya, sekali ad-libbing gitu. Oke. Jadi ada nilai jual yang mesti terus sebut di situ ya. Yang mesti nilai promosi lah yang disebut di situ. Oke, dan lagi dari pensi oper lagi ke acara seperti yang lebih formal. Bentar, With The Youth gue tahu itu bareng Menteri sih. Tapi itu acara formal, enggak sih? Formal. Cenderung formal, semi formal lah. Karena karena ibaratnya lu kayak nonton Mata Najwa, tapi ini versi anak muda aja gitu di bawah ini. Oh, tapi tetap bisa dibilang 80% formal ya? Iya, iyalah, harus tetap sopan. Oke. Nah, di situ kalau dari gue kebayang adalah di pensi tadi lo ada ngomongin tentang Q, itu pakai juga pasti pakai situ ya. Karena kan acara seperti itu ada sponsor juga pasti ya. Iya. Terus gue kebayang lu ada kontrol kata-kata juga pasti. Iya, pasti. Terus ada lagi nggak? Kan udah 2 hal itu tuh. Ini untuk yang di acara menteri. Acara menteri. Wah, ini mesti belajar dari jauh-jauh hari karena untuk jadi moderator sebuah acara itu akan butuh persiapan lebih panjang dibanding sebagai MC. Moderator tuh apa? Moderator tuh bintang talk show kayak gini nih. Lu jadi moderator talk show ini. Lu nanya-nanya segala macam, lu kan harus tahu tentang gua. Iya. Segala macam, dan itu waktu itu gua sama menteri ya, gua harus belajarin kayak apa pencapaiannya Bu Susi di tahun ini. Terus kebijakannya apa aja, segala macam ya, kontroversi apa aja, segala macam. Dan sorry, tadi lu bilang kontroversi. Seneng nggak sih seorang public figure dibahas kontroversinya? Tergantung, semua balik lagi, tipe orang macam-macam kan. Kalau Bu Menteri Susi? Udah santuy. Oh, santai sih? Santuy cuy. Gue nanyain Fadlizon di atas panggung, pakai apa, layar gitu, screen. Kayak waktu itu Fadlizon ngeritik kebijakannya Bu Menteri yang asal nggelemin gitu. Iya.
Terus si Bu Susi jawab kan di Twitter kayak, emang prestasi Anda apa gitu kan. Itu gue tanyain di on stage. Gitu, jadi kayak, Dan dia menanggapi ya gitu. fine. Seru banget. Oh berarti lu kebetulan apa? Bisa nggak dibilang nggak sih lu dapet sebuah keberuntungan lu dapet menteri yang Gue beruntung. yang agak-agak slow. Gue beruntung. Gue beruntung untuk sampai gue di titik ini, gue termasuk gue beruntung. Gue alhamdulillah banget, puji syukur gue. Ada acara formal lainnya nggak sih yang pernah lu MC-in gitu? Pernah cuy, apalagi ya? Acara partai gitu kan sekarang lagi zaman-zamannya. Gue kayaknya nggak ke partai sih. Sama menteri-menteri beberapa kali kan, gue total ada 9 menteri. Oke, yang paling formal di antara 9 menteri itu? Orangnya? Iya. Yang lu kira-kira Menteri Susi kan gimana pun dia agak-agak ya dia menteri yang bertato gitu, otomatis dia nggak terlalu formal sebenarnya orangnya. Iya, siapa ya? Arif Yahya kali ya? Ada ya? Itu menteri pariwisata. Dia yang nggak kena tuh, kalau gue bercandain nggak kena tuh. Nggak kena, miss terus. Misi pak gitu. Iya, itu emang lu berarti harus total formal sama dia. Total kontrol diri tuh. Iya, yang itu sih. Dan kalau jadi pembawa acara menteri gitu tuh ribetnya adalah karena mereka kan tujuan utamanya mereka ngelayanin negara gitu. Jadi ya memang kadang waktunya suka berubah. Kadang misalkan nih spend time gue 30 menit untuk ngobrol. Kan gue udah ada bagannya dong, gue ngobrol di sini talking points-nya apa aja. Tapi bisa tiba-tiba nanti si pihak ajudannya itu kayak 15 menit lagi, 10 menit lagi gitu. Jadi kayak gue mesti ngolah semuanya itu gitu, kayak sambil gue nanggepin lu ngobrol nih gini-gini kan, nanggepin segala macam, tapi gue mesti ngolah nih. Mesti gue nanya apa ya, abis ini nyambungin gimana. Jadi itu agak sulit. Ada perubahan skenario tengah-tengah. Skenario tengah-tengah itu sulit banget. Karena Bu Sri Mulyani waktu itu kayak gitu berubah segala macam. Ada beberapa menteri lah gitu. Oke, berarti kalau di menteri, kalau gue simpulin ya, ya lu tadi tetap yang masalah sponsor tetap harus sebut, nggak boleh ya lu koordinasi sama LO ya, kontrol kata-kata, betul kan ya, kontrol kata-kata, betul. Yang dengan level yang lebih expert lagi kontrolnya. Iya, pasti. Dan lu harus improve gimana pun, semua pertanyaan tanya sebanyak-banyaknya dalam waktu yang bisa, yang probabilitas berubah itu tinggi. Iya. Betul ya. Dan gue cenderung orang yang mau pertanyaannya tuh beda gitu. Gue nggak mau yang terlalu textbook, gue nggak mau. Karena gue ngerasa kayak, ya lu kalau textbook banget lu googling aja gitu, iya gak sih? Yeah. Kayak gitu sih. Gitu sih. Jadi waktu itu ada beberapa lah yang kontroversi yang gue tanyain segala macam. Waktu itu yang Riza Ramli sama Ibu Sri Mulyani gitu pernah agak sedikit rame gitu kan, itu gue tanyain gitu kan. Terus Patriawan Munaf yang Backcraft sama Efek Rumah Kaca gue tanyain gitu. Jadi kayak itu hal yang harus ditahuin sama rakyat sebenarnya. Iya, publik gitu. Jadi kayak situ sih. Berarti lo ada kepikiran jadi next Mata Najwa gitu? Oh, gue pengen banget cuy. Tapi mungkin di level yang lebih fun aja ya. Tapi gue mendukung sih ketika lo pengen terjun ke politik. Serius lo? Serius? Enggak, maksudnya terjun ke politik dalam artinya bukan lo jadi caleg ya. Iya. Lo menjadi jurnalis yang apa ya? Nge-reveal semua kontroversial menteri-menteri itu, semua skandal-skandal. Dan kalaupun mati syahid ya. Wih gila, amin. Gue pengen banget sih jadi moderator ini moderator debat cawapres-capres cuy. Iya. Kayak Ira Kusno gitu kan. Oh, gila. Ini doa gue nih ya. Iya. Mungkin siapa tahu pilpres berikutnya. Enggak. Lu jadi moderator debat itu masih kurang pressure, lu jadi Mata Najwa baru. Gitu ya. Iya. Lu Mata Najwa bener-bener lu kayak bisa musuhan sama menteri dari di atas panggung. Parah cuy. Kayaknya nggak berani sih gue. Tapi lu harus berani ya? Gue mendukung lu sampai ke level itu. Yaudah. Ya kita doakan lah. Gue nggak menutup kemungkinan. Iya. Nah terus dan satu lagi yang belum dibahas adalah lu langsung terjun dari situ ke MC wedding. Di wedding kontrol kata-kata itu lebih kayak gimana sih? Di situ nggak ada sponsor. Di situ acara lebih santai, tapi tetap lu nggak boleh ngomong kotor karena itu ada keluarga. Iya. Dan yang kadang-kadang ada, lu MC adat juga nggak sih? Adat nggak? Iya, pernah. Lu pernah? Pernah. Oke, ya udah. Gue dapet komen dari orang-orang WO gitu, karena kebetulan gue lagi urus wedding juga. Mantap. Gue dapet komen dari orang WO, mereka kadang-kadang nggak suka sama orang
bukan sama orang. Mereka nggak suka sama MC pensi. Oh iya. Karena MC pensi itu image-nya adalah mereka ngomongnya ngaco. Iya. Ngomongnya ngaco betul. Dan ada yang nggak bisa nempatin diri ketika dari MC ke wedding. Ada yang di MC wedding kayak, ayo semua mana suaranya. Itu nggak begini, itu sebenarnya nggak dibutuhin kan di wedding. Iya. Nah, lu penyesuaian seperti apa yang lo lakuin? Teknisnya ketika lu di wedding. Pertama kali gue terjun ke MC wedding itu adalah mereka kliennya adalah mereka yang jenuh dengan acara pernikahan yang gitu-gitu aja. Mereka pengen yang lebih santai, mereka pengen yang lebih muda. Karena itu kan acara mereka, bukan acara orang tuanya gitu. Mindset si kliennya itu. Jadi itu yang memang lebih beruntung aja gue aja penyesuaian gue nggak terlalu yang ekstrim banget. Cuman kadang ada kalanya juga pihak keluarga mereka nggak suka sama gue gitu. Gue pernah melewati itu juga. Cuman yang harus jadi senjata di awal gitu ya, lu harus kenalan sama semua pihak keluarga cuy yang ada gitu. Karena biasanya kan ada meeting sebelum pernikahan gitu kan, itu harus kenalan sama semuanya, kenalan baik. Bapaknya itu semuanya harus lu kenal, dan dari situ mereka akan respect dengan gimana kita gitu. Itu sih. Jadi dan apa ya, sampai sekarang gue masih kenal sama ibunya Rene, ibu Stella gitu. Iya. Berarti kalau gue simpulin pendekatannya nggak jauh sama kayak lu gigs ya. Di gigs lu Personal cuy. di gigs lu personal, deketin penonton, walaupun nggak semuanya juga lu salamin ya. Kalau wedding lu tetap salamin keluarga sama jaga bahasa. Iya. Ya jaga bahasa itu penting sih di acara pernikahan. Dan culture keluarga tuh beda-beda kan, kadang ada yang santai, ada yang enggak. Nah, culture keluarga juga penting sih. Itu bisa tercipta dari lu ngobrol. Itu sih. Jadi terbuka mungkin sih sebelum acara. Komunikasi, dan lo harus tahu, karena yang nikah tuh amatir, semua orang yang nikah tuh amatir cuy. Iyalah. Mereka tuh belum pernah nikah sebelumnya, mostly ya. Jadi mereka nggak tahu gitu. Jadi malah kita yang harus dimintain saran segala macam, itu kocak sih sebenarnya. Poligami jangan samain. Iya. Tapi gue pernah nge-MC-in pernikahan yang udah pernah nikah 3 kali. Oh. Anaknya udah kuliah gitu. Gue pernah nge-MC-in juga gitu. Suaminya bule. Dan international wedding jatuhnya kan. Itu lebih kocak lagi gitu, yang kayak penontonnya bule segala macam, tapi ada di sampingnya ada yang orang lokal juga gitu. Jadi ya belajar bahasa Inggris gua. Gokil skripnya googling gua. Kalau nikahan adat juga lu berarti lu pelajaran nikahan adat yang adat banget gua belum pernah, karena gua termasuk orang yang nggak terlalu into aja sih. Cuman kalau gua pernah adat Cina cuy, jadi tepai namanya. Sebelumnya tuh ada tepai itu gini-gini di depan tehnya gitu deh. Ada, gue pernah ada Cina, gue pernah MC nikahan yang dia beda agama, suaminya Jawa, suaminya Indonesia gitu, terus Muslim, istrinya Cina, terus Kristen gitu. Dan itu kayak gitu, ada adatnya, ada tepainya, ada akadnya, ada pemberkatannya juga, dan resepsinya. Gue seharian MC pernah. Iya cuy, tapi seru sih. Asal fun gitu, kayak lu emang lagi pengen belajar, moodnya gitu, kayak udah gitu sih.